Shalom kekasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya, masih tetap semangat dan percaya akan rencana Tuhan? Hari ini saya percaya ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Mari kita gunakan otoritas yang telah Tuhan berikan untuk dapat mengembangkannya. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar kita diberi kebijakan dapat menjalankan otoritas yang Tuhan percayakan sebaik mungkin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Biarlah hari ini Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, sehingga kami mengerti akan isi kebenaran firman Tuhan lewat renungan hari ini, di mana kami akan dibawa untuk semakin dalam mengenal Engkau, dan dimampukan untuk dapat mengelola atau mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema otoritas mengelola dan mengembangkan. Terdapat dalam Amsal 11 ayat 11, demikian firman Tuhan, berkat orang jujur mengembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Manusia memang semula diberikan otoritas untuk berkuasa atas seluruh bumi, sebagaimana tercantum dalam Kejadian 1 ayat 26. Kata berkuasa, akar katanya adalah kuasa. Dalam Alkitab, kata ini diartikan memiliki kekuasaan, memerintah dalam mengelola, mengatur, merawat, dan seterusnya. Pada mulanya, manusia memiliki kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan secara langsung yang ditujukan pada manusia. Di waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan melengkapi alam semesta dengan kekayaan. Seluruh kekayaan dalam alam semesta dibuat oleh Tuhan untuk menggambarkan kemuliaan-Nya. Berbagai sumber alam disediakan Tuhan agar manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tercukupi, bahkan terjadi terus-menerus tiada berkeputusan. Mulai dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, hewan, artinya sandang, pangan, papan, hingga bahan-bahan pertambangan yang bermanfaat bagi kemajuan dan kelangsungan hidup manusia di bumi. Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan manusia sejak saat manusia pertama itu diciptakan. Bahkan Tuhan memberkati manusia dengan berkelimpahan. Kita sesungguhnya tidak hanya memiliki hak istimewa untuk menerima otoritas dari Tuhan, tetapi juga tanggung jawab untuk menerima otoritas setelah menerimanya, yaitu memelihara keberlangsungan ciptaan lainnya yang Tuhan perintahkan untuk menguasai dalam mengelola, mengatur, merawat, dan seterusnya. Hal ini diminta oleh Tuhan kepada manusia supaya terjadi keberlangsungan sumber daya yang telah ada. Manusia diberikan tugas untuk mengeksplorasi sebagai hak dari otoritas yang diberikan Tuhan. Memang sejak awal penciptaan, Tuhan memiliki keinginan yang kuat untuk memberkati hidup manusia. Tetapi tidak hanya memberkati, melainkan agar manusia juga berfungsi bagi yang ada di sekitarnya. Berfungsi dalam hal apa? Yaitu mengatur, mengelola, merawat, memelihara, dan sebagainya. Lalu Tuhan sebelum menciptakan manusia, semua yang menjadi kebutuhan manusia disediakan oleh Tuhan. Setelah Tuhan siapkan semua yang dibutuhkan oleh manusia, barulah manusia diciptakan oleh Tuhan. Setelah manusia diciptakan oleh Tuhan, maka Tuhan memberi perintah kepada manusia supaya manusia mengelola sumber daya atau ciptaan Tuhan lainnya sebagai berkat. Otoritas untuk mengeksplorasi bukan berarti sekehendak sendiri, tetapi Tuhan juga mengarahkan manusia dan Ia berfirman tentang makanan manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 29 mengatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Mengapa Tuhan mengulang kata berbiji yang terdapat dalam satu ayat sebanyak 2 kali? Ini mengindikasikan ada hal penting yang Tuhan ingin sampaikan. Walau Tuhan tidak menjelaskan secara tertulis arti dari biji yang dimaksud, tetapi ini menunjukkan bahwa biji adalah generasi selanjutnya dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang menjadi makanan manusia.
Biji ini agar dikelola, dikembangkan untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Tentunya akhir dari semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kekasih Kristus, yang perlu diperhatikan dari otoritas yang Tuhan berikan adalah bagaimana manusia mengeksplorasi atau mengembangkan, mengelola, merawat. Karena itu menjadi penting bagi kelanjutan apa yang menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Tuhan bukan pribadi yang setelah menciptakan lalu tidak memikirkan keberlangsungan atau kelanjutan dari manusia maupun ciptaan lainnya yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Untuk tetap terjaga kebutuhan kita, Tuhan memberi otoritas agar manusia dapat mengatur berkat yang telah ada untuk bertambah banyak, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak mengalami kekurangan. Tuhan berjanji Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Maksudnya kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tetapi agar kebutuhan itu tetap berkesinambungan, diperlukan untuk mengatur dan mengelola. Tuhan memenuhi kebutuhan yang kita perlukan, kita diminta untuk mengelola agar berkat yang diterima tersebut menjadi berlebihan sehingga keinginan di luar kebutuhan dapat dipenuhi. Manusia akan hilang otoritas yang ada pada pribadinya saat semuanya telah berlimpah. Contoh Adam dan Hawa, setelah semuanya yang mereka kerjakan menghasilkan buah, Adam dan Hawa melupakan Tuhan dengan beralasan Hawa pergi jalan-jalan sendirian dan Adam mungkin sibuk dengan pekerjaannya, dan akhirnya dari ini kita mengetahui yaitu mereka jatuh dalam dosa. Manusia menjadi tidak memiliki kemampuan kekuasaan atau otoritas yang ada pada dirinya tidak berfungsi lagi karena manusia tidak mendengar atau mengikuti aturan dan arahan Tuhan sebagai sang pemilik. Apabila seorang telah naik strata sosialnya dari keadaan biasa-biasa lalu menjadi kaya, tentu mereka akan disibukkan untuk membelanjakan uangnya. Mereka akan membeli mobil yang lebih bagus, rumah yang lebih besar atau mewah, jalan-jalan ke luar negeri, beli ini, beli itu. Pendeknya, mereka akan membeli gaya hidup yang mencerminkan mereka itu punya uang. Saya mengatakan ini bukan berarti aliran saya hidup anak-anak Tuhan harus sederhana, dan saya juga bukan melarang saudara untuk tidak boleh menikmati apa yang telah dihasilkan dari kerja keras atau hasil dari mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Namun, bagaimana dapat menggunakan otoritas mengelola dan mengembangkan apa yang Tuhan telah berikan agar berkesinambungan. Dan itu terjadi bukan hanya pada diri kita saja, tetapi juga pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, kekayaan memang kita perlukan, tetapi bukanlah tertuju pada kekayaan harta semata. Keselamatan adalah harta terbesar kita. Kita menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi anak-anak Allah. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaannya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Sekalipun mungkin kami baru hanya dapat diberikan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Biarlah kami mampu mengelola kebutuhan-kebutuhan itu sehingga kami hidup berkecukupan bahkan berkelebihan Tuhan. Karena kami diminta untuk mampu mengelola, mengatur apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami menggunakan otoritas yang ada sehingga kami mampu mengelola apa yang Tuhan percayakan. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berfungsi seperti apa yang menjadi rencana-Mu. Baik diri kami maupun keluarga kami dan seterusnya. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like,
share, dan subscribe. Tentunya bagikan juga bila renungan ini menjadi berkat bagi saudara kepada orang-orang yang saudara cintai, agar Tuhan semakin dimuliakan